Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 16 ayat 23. Ini di bawah judul orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dikatakan begini, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin di sini disebutkan namanya yaitu Lazarus. Ya. Saking miskinnya dia hanya berbaring di depan pintu rumah orang kaya. Ya. Karena dia sakit-sakitan, Alkitab mengatakan badannya penuh borok. Ya. Dia untuk makan dia harus menunggu ya, sisa-sisa dari meja orang kaya di mana dia berbaring di depan pintu gerbang rumah orang kaya itu. Alkitab tadi mengatakan kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Alkitab dengan jelas yang menjemput, yang membawa Lazarus ke pangkuan Abraham atau tempat yang nyaman yang disebut dengan Firdaus, ya, itu malaikat. Ini menjadi penghiburan buat kita semua. Kalau kita tetap setia di keadaan kita yang susah, yang mungkin sakit-sakitan. Kalau di sini dikatakan miskin, ya, itu Tuhan menghargai kesetiaan kita. Dinyatakan dengan mengirim utusannya yaitu malaikat Tuhan, ya, malaikat-malaikatnya. Jadi bukan hanya satu malaikat, tapi malaikat-malaikatnya. Plural, banyak sih. Ayat 23 ini memprihatinkan. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Tidak dijelaskan apakah dijemput malaikat atau tidak, yang pasti dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, orang kaya ini ya, betul-betul kaya. Karena digambarkan, dikatakan ya, setiap hari ya, selalu berpakaian jubah ungu. Kalau sekarang pakaiannya bermerek, mahal, kain halus, sutra mahal. Untuk pakaian sutra itu batik bisa jutaan. Ini jubah begitu, kainnya halus, pasti sangat mahal setiap hari. Berarti kan gonta-ganti harus punya setelan yang cukup. Dan bukan itu saja, dikatakan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kalau setiap hari bersukaria dalam kemewahan berarti betul-betul kaya. Tapi Alkitab mengatakan ayat 23, orang kaya itu yang tadi saya jelaskan, yang Alkitab katakan juga mati. Dari sini kita bisa mengambil makna bahwa orang miskin mati, orang kaya juga mati. Ini sekaligus membuka cakrawala pikir kita bahwa manusia siapapun dia itu akan mengalami yang namanya kematian. Jadi tidak peduli mau miskin, mau kaya, mau pintar, mau bodoh, mau laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau orang dewasa, orang tua. Alkitab dengan jelas mengingatkan kita, menyatakan bahwa setiap manusia yang lahir pasti mati. Itu sebuah fakta dan realitas yang harus kita sadari supaya kita mempersiapkan hari kematian kita. Kalau hari ini Bapak awal, mungkin besok atau selanjutnya kita kan nggak tahu. Jadi saat aja saya juga kan manusia pasti mengalami kematian. Karena itu yang disebut dengan ya sudah sunatullah atau sudah memang naturnya begitu. Naturnya memang begitu bahwa manusia pasti akan mati. Karena kita mengatakan jika manusia diciptakan, Allah memerintahkan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makannya. Kenapa? Sebab pada hari kamu memakannya, pastilah engkau mati. Allah makan, Adam makan. Sejak saat itu manusia mengalami kematian. Adam mati umur 930. Hampir satu. Berapa abad ya? Hampir 1000 tahun. Mati. Ya memang belum ada manusia yang hidup 1000 tahun. Ada yang 1000, ada yang 969. Itu salah. Mengalami kematian. Sejak manusia berdosa, kita mengatakan di Roma 5 ayat 12, itu kematian menjalar kepada manusia. Yang namanya manusia pasti mengalami kematian. Tidak peduli statusnya, keadaannya, kondisinya, mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh. Mau orang yang menjaga kesehatan, pada akhirnya juga akan mati. Itu sebuah fakta. Ternyata saudara sekalian, setelah kematian fisik, itu ada yang namanya kematian kedua. Nah, kematian kedua ini
kita yang harus menentukannya apakah kita mengalami kematian yang kedua yang disebut neraka jahanam. Ya, karena dikatakan kematian kedua itu dijelaskan di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi saudara sekalian, itulah kematian kedua yang juga akan dialami oleh manusia kalau namanya dikatakan tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Terus, kalau kita tidak mau mengalami kematian kedua, tetapi mau mengalami kehidupan kekal, kita harus mempersiapkan diri sewaktu kita hidup. Tadi ayat 25 dikatakan, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup. Jadi orang kaya ini sewaktu hidupnya hanya senang-senang untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan kekekalan. Akibatnya ketika mati yang pertama, mati fisik yang akan dialami setiap orang, dia mengalami kematian kekal. Maka tadi digambarkan, sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Alam maut itu adalah kematian kedua, yang digambarkan adanya rata tertaki, karena sangat sengsara. Untuk bisa setetes air aja nggak bisa. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita mengalami kematian kedua. Kalau kematian pertama secara fisik nggak bisa dihindari, mau cepat mau lambat mati juga. Cara mati kita tidak menentukan kehidupan kita yang akan datang, tetapi cara hidup kita. Kalau cara hidup kita seperti orang kaya ini yang tidak memperolehkan kekekalan, jangan berharap hidup kekal. Hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita mau dibangkitkan dan hidup kekal, kita harus percaya kepada Yesus. Yesus jamin nanti berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Orang siapa atau setiap orang yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mati selama-lamanya ini kematian kedua. Jadi setiap kita yang hidup dan percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian kedua. Kematian selama-lamanya ini, yaitu kematian kedua. Nama kita dijamin tercatat di surga. Itulah sebabnya jangan kita bersuka cita kalau kita kaya, dapat lotre, menang saham, tapi kita binasa di neraka. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Makanya kematian orang percaya itu bukan sesuatu yang mengerikan. Dia jembatan emas untuk kita menuju kepada keabadian. Makanya selama kita hidup di bumi ini, pastikan kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena kita mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kita hanya 70, 80. Itu persiapan untuk hidup yang kekal. Kalau tidak dipersiapkan sejak di bumi, sewaktu kita hidup di bumi, di ujung maut kita akan menyesal. Kalau kita menyesal, ya salah ambil keputusan, salah ambil bidang studi, maunya masuk ke ekonomi, masuk ke hukum. Akhirnya ngulang lagi, kita nyesal ya, hilang deh setahun. Bisa diulang, gagal ujian kita bisa remet. Tapi kalau gagal masuk surga, nggak ada remetnya. Makanya kita harus berkemas-kemas mempersiapkan diri. Karena itu suatu kenyataan di depan kita. Apalagi di tengah corona ini. Istri saya, kita dengar kan Kalimalang sama perumahan Cipinang tidak jauh. Itu suara ambulan, weng 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 weng. Istri saya bilang, ada lagi yang lewat. Saya suka ngeliat itu ambulan, itu kali pemadam kebakaran. Gue bisa bedain pemadam kebakaran sama ambulan. Kan ambulan yang iring-iringan jenazah sama iring-iringan orang yang mau ke emergency itu beda sirenenya. Saya 2 kali ngikutin ambulan yang emergency masuk ke rumah sakit. Itu bunyinya, aduh, luar biasa. Sama iring-iringan, ini pasti ambulan ini dilengkapi dengan sirine. Sebenarnya iring-iringan atau bunyi sirine itu peringatan untuk kita. Satu lagu yang mungkin jangan kita dengar. Siapapun tak akan bisa menggusungkan dada, tak kala roh jiwa lepas dari raga. Nah itu
siapapun tidak akan bisa menyembuhkan dirinya, memusnahkan dada, tak kalah roh dan jiwanya lepas dari tubuhnya. Hanya orang yang percaya Yesus, yang berharap kepada Dia, yang ada hati saya, yang akan bisa dengan sukacita. Seperti Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun itu selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya pastikanlah kita percaya Yesus. Ketika kematian yang pertama itu datang, kita tidak mengalami kematian. Amin buat kita Tuhan. Yesus.